Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 12 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Hari kedua Operasi Keselamatan 2025 di Jakarta Barat diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan penuh kepedulian. Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang digelar oleh keluarga besar sopir Indonesia. Dalam rangka Operasi Keselamatan Lodaya 2025, Satlantas Polres Karawang Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan rem cek PO Bus Selamat Trans Karawang. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polres Yalimo melaksanakan rekonstruksi terkait keterlibatan Nixon Matuan dalam kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Iqbal Anwar Arif. Kejadian tersebut berlangsung di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada Selasa. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani didampingi Wakaops Damai Kartens 2025 Kombes Pol Adharma Sinaga menyampaikan bahwa rekonstruksi yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Timur ini menggambarkan peristiwa penembakan yang terjadi pada Jumat 17 Januari 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur di Jalan Trans Wamena Jayapura. Brigpol Iqbal menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Aske Mabel. Dalam rekonstruksi tersebut terdapat 19 adegan yang diperagakan, mulai dari pelaku yang berjalan menuju pondok hingga momen saat Aske Mabel menembak korban. Setiap adegan memperlihatkan posisi pelaku, korban, serta saksi dan juga barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Menurut Brigjen Pol Faisal Ramadhan, rekonstruksi ini memiliki peran penting dalam mengungkap kronologi kejadian serta menentukan peran masing-masing pelaku. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2025 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan berperan aktif dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan informasi yang mencurigakan. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan titik terang bagi penyelesaian kasus penembakan Brigpol Iqbal dan mempercepat proses hukum terhadap para pelaku yang terlibat. Dari Humas Polres Yalimo melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Metro Bekasi dan unit Reskrim Polsek Cibarusah berhasil mengungkap kasus penemuan mayat yang dimasukkan di dalam septic tank yang terjadi di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Penemuan ini bermula dari penyelidikan terhadap kasus seorang wanita yang diduga dibunuh karena menagih utang. Pelaku mengakui perbuatannya setelah diperiksa oleh penyidik. Keterangan pelaku menyebutkan bahwa ia membunuh korban kemudian menyembunyikan jasadnya di dalam rumah dengan menutupinya menggunakan kasur. Saat dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik, pelaku juga mengakui bahwa dirinya pernah membunuh istrinya sendiri dan memasukkan jasadnya ke dalam septic tank dalam keadaan utuh, masih mengenakan jaket dan celana. Diketahui bahwa korban telah meninggal sejak tahun 2022 lalu. Proses pembongkaran ini dilakukan oleh tim forensik Mabes Polri dan pihak-pihak terkait. Setelah dilakukan upaya penggalian, akhirnya jasad korban ditemukan dalam kondisi tinggal tulang belulang beserta barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. Selanjutnya jasad korban dibawa oleh tim forensik ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Polres Metro Bekasi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh fakta yang ada.
dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dan terus berupaya mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bagi korban. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Sat Narkoba Polres Gianyar Polda Bali mengamankan 11 tersangka dalam operasi Antik Agung 2025. Para tersangka diduga terlibat sebagai kurir narkoba sekaligus pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali. Polres Gianyar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di lobi Mapolres Gianyar, Bali. Kapolres Gianyar AKBP Umar didampingi Kasat Narkoba Polres Gianyar AKBP Inengah Sunia menjelaskan bahwa para tersangka yang diamankan merupakan kurir sabu-sabu. Kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah atau wilayah hukum Polres Gianyar, di mana TKP tempat pengungkapan tersebut dilaksanakan di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, yaitu wilayah Kecamatan Sukawati dilaksanakan 3 kali pengungkapan, wilayah Belah Batu 3 kali, dan wilayah Ubud 2 kali, serta wilayah Kecamatan Gianyar sendiri 1 kali. Dari 11 orang tersangka ini, keseluruhan barang bukti yang ada di depan kami, untuk jumlah barang bukti sabu-sabu sebanyak 38 paket, apabila di total seberat 10,42 gram keseluruhan. Para tersangka dijerat dengan hukuman berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Gianyar Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimonte melaksanakan sosialisasi penanganan kenakalan remaja dan pembekalan wawasan bersama pemerintah Kabupaten Belitung Timur di ruang pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan sosialisasi penanganan kenakalan remaja ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Belitung Timur Burhanuddin, Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimonte, Kepala Dinas Pendidikan Dedi Wahyudi, serta pejabat utama Polres Belitung Timur. Kapolres Belitung Timur dalam arahannya menyampaikan bahwa banyak sekali laporan kepada Polres Bangka Belitung terkait kenakalan remaja. Ada beberapa perhatian yang menjadi fokus Kapolres Belitung Timur, yaitu bercanda berlebihan, bullying, geng motor, dan tawuran antar pelajar. Kami berharap sekali Bapak Ibu Guru bisa lebih perhatian kepada anak-anak yang berdiam, yang nakal dan berlebihan. Jadi saya juga punya program, mungkin nanti saya akan bicarakan dengan Komnas Anak. Kalau ada anak nakal yang berlebihan, lapor kita ada namanya unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Nanti unit PPA dengan Komnas Perempuan dan Anak akan mendatangi anak itu pakai baju seragam, memberikan sedikit terapi, tapi tidak juga sampai membuat trauma, agar dia lebih taat kepada hukum, agar lebih tertib, dan yang paling penting menghargai manusia. Untuk mengantisipasi kerusakan alam, khususnya bawah laut, Satpol Airut Polres Situbondo melakukan imbauan nelayan agar tidak melakukan destructive fishing. Untuk menjaga lingkungan laut dan habitatnya, khususnya di perairan Laut Situbondo, Satpol Airut Polres Situbondo memberikan imbauan berupa larangan melakukan penangkapan ikan dengan merusak lingkungan atau destructive fishing, seperti menggunakan bahan peledak, potasium klorida, strum, trawl, serta pukat harimau. Di samping imbauan dengan sosialisasi dan pemberitahuan lisan, Satpol Airut Polres Situbondo juga memasang banner imbauan dan larangan menangkap ikan dengan merusak lingkungan laut. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan melalui Kasat Polairut Polres Situbondo menjelaskan bahwa imbauan larangan melakukan destructive fishing dilakukan secara masif oleh anggota Satpol Airut Polres Situbondo
untuk melindungi ekosistem laut dan habitat ikan serta keberlangsungan perkembangbiakan ikan. Kami dari Satpol Air Polres Situbondo menyampaikan himbauan kepada masyarakat pesisir, khususnya pesisir Panarukan, tentang fishing atau penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Atas himbauan mengucapkan terima kasih kepada Satpol Airut Polres Situbondo tentang alat tangkap yang ramah lingkungan. Apabila semua nelayan sadar dan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan, maka kami sangat terbantu karena tidak akan sulit menangkap ikan di laut kita sendiri. Himbauan menjaga lingkungan dilakukan agar generasi ke depan terus mendapatkan hasil laut yang melimpah, dengan hasil laut yang bergizi serta kekayaan laut menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Tim Humas Polres Situbondo Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.